Yo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang kontroversial, yaitu 10 pembantaian paling epik yang pernah terjadi di Tensura. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Pembantaian. Terlepas dari betapa ringannya anime dan light novel Tensura alias The Time I Got Reincarnated as a Slime, Tensura ini banyak mengandung unsur-unsur yang lumayan gila juga. Hampir di setiap volume, terutama volume akhir, terdapat unsur-unsur massacre atau genocide yang pada dasarnya merupakan unsur yang berat untuk dibahas, terutama di anime seperti ini. Nah, berikut ini adalah 10 pembantaian paling epik yang pernah terjadi di Tensura. 1. Gi bantai 5 juta orang. Gi Crimson alias sang iblis primordial merah adalah alasan paling utama kenapa para iblis primordial sangat ditakuti di dunia kardinal atau di dunia tengah. Gi Crimson ini adalah iblis primordial pertama yang berhasil dipanggil oleh negara yang memiliki nama kerajaan super sihir dengan Jahil sebagai rajanya yang dikenal sebagai raja penyihir. Setelah dipanggil, Gi kemudian diperbudak dan lalu diajarkan sihir nuklir Death Blessing. Setelah Gi menguasai sihir nuklir tersebut, kerajaan super sihir kemudian memerintahkan Gi untuk melepaskan sihir nuklir tersebut ke arah negara musuh. Dan melalui pelepasan sihir nuklir ini, 5 juta negara musuh terbantal. Sayangnya dalam peristiwa ini, baik itu negara super sihir ataupun sang raja sihir sendiri Jahil mengalami kesalahan perhitungan. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan evolusi dari Gi Crimson. Dikarenakan hanya dengan 10.000 jiwa saja dia cukup untuk mengevolusikan dirinya menjadi raja iblis sejati. Sedangkan seperti yang kita tahu, Gi Crimson sendiri menghabisi 5 juta yang berarti 500 kali lipatnya. Dan peristiwa inilah yang menurut Gi merupakan saat yang tepat untuk menghabisi negara yang telah membuatnya jadi budak. Setelah peristiwa tersebut, dia kemudian berbalik ke negara yang dipanggilnya dan menghabisi setiap orang yang dia temui di negara tersebut, sehingga kemungkinan besar Gi Crimson tidak hanya menghabisi 5 juta orang, namun bisa menghabisi lebih dari 10 juta orang dalam peristiwa ini. Dan akibat dari peristiwa ini, Gi Crimson membuat seluruh ras yang dinamakan High Human atau manusia tingkat tinggi, nenek moyang para manusia lainnya, punah hingga tidak bersisa sama sekali. Dan peristiwa ini pula lah yang menyebabkan iblis primordial sangat ditakuti di dunia kardinal. 2. Milih membantai 100.000 pasukan elf. Setelah Jahil dihabisi oleh Gi Crimson, dia kemudian berhasil membuat tubuh spiritualnya pindah ke raja dari kerajaan elf kuno. Setelahnya dia lagi-lagi membuat masalah sambil berpura-pura menjadi raja dari kerajaan elf tersebut. Dalam peristiwa di mana dia melakukan eksperimen untuk mendapatkan sesuatu atau kekuatan baru, dia kemudian berurusan dengan Milim, anak dari Veldanava sang pencipta dunia. Dalam peristiwa ini, para pasukan elf kemudian menghabisi dan membunuh peliharaan dari Milim, Spirit Dragon atau naga roh, yang kemudian membuat kemarahan Milim memuncak dan darah dari pencipta dunia akhirnya bangkit dalam diri Milim. Dalam peristiwa pertempuran melawan kerajaan elf kuno, Milim pada akhirnya menghabisi 100.000 pasukan elf tersebut bersama dengan para perangkat raja, pelayan, dan para penduduk negara elf, sehingga negara tersebut hancur berkeping-keping. Dalam kemarahan yang luar biasa, Milim pada akhirnya berevolusi menjadi raja iblis sejati. Dan tidak hanya itu, dia juga berhasil membangkitkan kemampuan Stampede dari ultimate skill Wrathful
King Satanael yang bangkit pada dirinya, membuatnya mengamuk dan hampir menghancurkan dunia, sehingga Raja Iblis yang tinggal di benua utara yaitu Gi dan juga Ratu Peri Ramirez mesti menghentikannya. Setelahnya Ramirez, Gi, dan Milim bersahabat dan kemudian mengadakan suatu jamuan bernama jamuan Walpurgis yang nantinya akan menjadi asal-usul perkumpulan para Raja Iblis. 4. Testarusa bantai 10.000 penduduk Silberia. Di masa lalu terdapat sebuah negara bagian dari Kekaisaran Timur yang bernama Kerajaan Silberia. Negara ini terlepas hanya memiliki penduduk 10.000 orang saja dibandingkan dengan seluruh penduduk Kekaisaran Timur yang berjumlah 800 juta orang, memiliki kekuatan yang luar biasa terlepas jumlah penduduknya tersebut. Dan Kekaisaran Timur tidak bisa mendikte kerajaan kecil yang satu ini. Salah satu faktor terbesar yang membuat Kekaisaran Timur tidak bisa mendikte kerajaan kecil ini terjadi dikarenakan raja dari kerajaan ini di masa lalu melakukan perjanjian dengan iblis primordial putih. Karenanya negara ini selalu terlindungi dan memiliki kekuatan luar biasa. Nah, salah satu isi perjanjian antara Raja Silberia di masa lalu dengan iblis primordial putih adalah bahwa jika ada seorang keturunannya yang memiliki rupa berambut putih dengan mata merah, maka dia akan dijadikan wadah untuk kebangkitan iblis primordial putih dan kemudian dijadikan tubuhnya sehingga iblis primordial putih bisa memanifestasikan dirinya di dunia nyata. Dalam peristiwa ini, iblis primordial putih kemudian mengenal putri tersebut dengan nama Blanc. Dan entah kenapa iblis primordial putih kemudian menyukai Blanc tersebut dan menjadikannya sebagai sahabatnya. Dalam peristiwa atau skema yang dilakukan oleh Kekaisaran Timur, pada akhirnya mereka berhasil memaksakan dominasi mereka kepada kerajaan Silberia. Namun sebagai gantinya, Blanc sang putri akhirnya meninggal dalam peristiwa ini. Marah akan kematian sang putri, primordial putih kemudian melakukan denda atas perjanjian mereka, yaitu primordial putih akan menghabisi seluruh kerajaan Silberia beserta siapapun yang ada di dalamnya, termasuk bayi, anak-anak, perempuan, dan siapapun yang berada di kerajaan tersebut. Dan pada akhirnya dia menghabisi 10.000 penduduk Silberia dan membuat kota tersebut menjadi kota hantu yang ditakuti untuk dimasuki bahkan oleh penduduk Kekaisaran Timur sekalipun. Nah, iblis primordial putih terlepas kalau dirinya bisa berevolusi menjadi raja iblis sejati dan mendapatkan tubuh fisik dengan kematian 10.000 orang tersebut, menjadi tidak bersemangat lagi dan pada akhirnya dia pun kembali ke dunia para iblis, yaitu Netherworld atau neraka. 4. Rimuru dan para Oni membantai 50.000 pasukan Orc. Dalam pertempuran antara pasukan Tempest pertama yaitu Rimuru dan juga para pasukan Goblin dan para pasukan Oni melawan 200.000 pasukan Orc terjadi di tempat tinggal para Lizardmen di pesisir Danau Sis. Para pasukan Oni yang sebelumnya kita tahu merupakan beberapa orang yang berhasil bertahan hidup dari pembantaian para pasukan Orc, pada akhirnya berhasil membalaskan dendam mereka. Benimaru mendapatkan kill count terbanyak dalam pembasmian para pasukan Orc ini, dan dari 200.000 pasukan Orc mereka berhasil membantai kurang lebih 50.000 pasukan Orc dan membunuh Orc Disaster serta mengakhiri invasi mereka. Mengenai peristiwa ini kalian bisa melihatnya di anime Tensura season pertama. 5. Rimuru bantai 20.000 pasukan Falmouth. Peristiwa ini terjadi di season 2 dan seperti yang kita tahu, peristiwa ini terjadi bersamaan dengan Rimuru melawan Hinata. Saat Rimuru melawan Hinata, para pasukan Falmouth kemudian datang dan menghabisi banyak sekali para penduduk Tempest. Dan ketika Rimuru tiba di sana, kita mengetahui betapa marahnya dirinya
terutama dikarenakan dia menemukan kalau Xion juga terbunuh dalam penyerbuan para pasukan Falmouth ini. Maka untuk menghidupkan kembali Xion dengan para penduduk Tempest lain yang terbunuh akibat penyerbuan pasukan Falmouth, Rimuru pada akhirnya menekadkan dirinya untuk menjadi Raja Iblis Sejati setelah sebelumnya dia tidak menginginkannya. Pertapa Agung kemudian mengatakan kepada Rimuru kalau dibutuhkan 10.000 jiwa untuk membuat dirinya berevolusi menjadi Raja Iblis Sejati. Dan Rimuru kemudian mendapatkan informasi kalau 20.000 pasukan Falmouth datang ke Tempest untuk melakukan serangan susulan. Rimuru lalu melakukan rencana penyerangan dengan para eksekutifnya dan kemudian menggunakan kemampuan dari Spirit Magic Megiddo menghabisi kurang lebih 5.000 pasukan, dan sisanya dia kemudian menggunakan unique skill Merciless mengambil sisa 15.000 jiwa lainnya dari para pasukan yang ketakutan. Dan setelah peristiwa ini, Rimuru pun pada akhirnya berevolusi menjadi Raja Iblis Sejati dan menghidupkan Xion juga para penduduk Tempest yang terbunuh dalam peristiwa penyerangan pasukan Falmouth. 6. Tempest menghabisi 700.000 pasukan kekaisaran di Labirin. Di volume 13 hingga 14, para pasukan Labirin yang telah Rimuru berikan umpan sehingga mereka pada akhirnya memasuki Labirin Tempest berhasil dihabisi. Jumlah mereka kurang lebih ada 1 juta dan sekitar 200.000 hingga 300.000 di antara para pasukan tersebut kemudian berada di posisi komando dan tinggal di luar labirin, sedangkan sisanya 700.000 pasukan memasuki labirin untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta karun yang ada di sana. Namun di labirin Tempest ini Rimuru sendiri telah menyiapkan jebakan, yaitu tiap 10 lantai akan mendapatkan jebakan yang berbeda-beda, dengan setiap 10 lantai tersebut akan memiliki bos-bos yang akan menghadapi para pasukan tersebut. Strategi ini sangatlah efektif hingga dari 700.000 pasukan hanya sekitar 4 atau 5 orang saja yang berhasil bertahan hidup hingga lantai 80, lantai di mana Zegion berada, dan Zegion pada akhirnya menghabisi mereka semua hingga tak bersisa sama sekali. 7. Carrera bantai 40.000 pasukan kekaisaran di volume 15. Setelah peristiwa kematian 700.000 pasukan kekaisaran di labirin, pertarungan hidup dan mati antara pasukan Tempest melawan sisa dari 1 juta pasukan kekaisaran timur yang sekarang hanya tinggal 200.000 saja pun terjadi. Dalam pertempuran ini, Carrera memperlihatkan kekuatannya dikarenakan dia disuruh untuk melakukan eksekusi penuh terhadap para pasukan kekaisaran dan mengeluarkan seluruh kekuatannya berdasarkan perintah Rimuru. Akibat perintah ini, Carrera pada akhirnya membantai 40.000 pasukan kekaisaran menggunakan suatu sihir yang dinamakan sihir nuklir gravity collapse. Sihir ini pada dasarnya membuat Carrera mampu menciptakan tiang raksasa yang menjadi pusat gravitasi dan menyedot hampir seluruh para pasukan yang berada di sekitar dari tiang raksasa tersebut. Dan pada akhirnya menggunakan sihir pemusnah massal ini, 40.000 pasukan dari pasukan kekaisaran timur berhasil dihabisi dalam pertempuran ini. 8. Ultima menghancurkan 100 unit kapal udara kekaisaran. Kalian mungkin menganggap kalau pembantaian nomor 8 ini bukan pembantaian para pasukan, tapi hanya unit kapal saja. Jangan salah ya, untuk setiap 1 unit kapal udara kekaisaran terdapat 100 orang yang menjalankan kapal tersebut. Dengan kata lain, Ultima dalam peristiwa ini membantai kurang lebih 10.000 pasukan. Menggunakan sihir yang dikenal sebagai sihir Nuclear Flame, Ultima kemudian menggunakan reaksi berantai atau chain reaction
Dari setiap kerusakan kapal yang terjadi pada Angkatan Udara Kekaisaran dan menghabisi sekitar 100 unit kapal dalam pertempuran ini. Dan pada akhirnya melalui sihir nuklir yang dikeluarkan oleh Ultima ini, Angkatan Udara Kekaisaran Timur habis dalam sekali serang saja. 9. Carrera membantai 2 juta pasukan Insektar. Dalam pertempuran antara para pasukan Insektar, pimpinan Sang Kaisar Serangga Zelanus melawan para pasukan Persekutuan Milim yang terdiri atas campuran dari pasukan Tempest, pasukan negara binatang Eurazania, pasukan dari negara Harpy Fulbrosia, dan juga pasukan Phantom pimpinan Obera, dan juga para pasukan Lizardmen pimpinan dari Midray. Feldway pada akhirnya mengirimkan jutaan pasukan Insektar untuk menyerbu Eurazania. Dalam pertempuran ini, tanpa banyak bicara, Carrera kemudian berusaha untuk mengurangi jumlah pasukan Insektar yang terlalu banyak tersebut dalam sekali serang saja. Dia lalu menggunakan sihir nuklir yang telah berevolusi berkat dirinya berubah menjadi Raja Iblis sejati, yaitu sihir Gravity Collapse yang kemudian berevolusi lebih jauh menjadi sihir Abyss Annihilation. Dalam pertempuran melawan para pasukan Insektar ini, satu sihir tersebut dari Carrera berhasil menghabisi 2 juta Insektar sekaligus. Sayangnya sihir ini berhasil dikurangi efektivitasnya berkat keberadaan Pelion, salah satu dari elit pasukan serangga yang juga dikenal sebagai Sang Ratu Serangga. Dan terakhir tentu saja ada Felzad. Felzad mendatangi medan pertempuran antara para pasukan Insektar melawan para bawahan Milim seperti seolah terlambat. Dalam pertempuran ini jelas sekali kalau para pasukan Insektar telah berhasil dicukur habis. Namun Felzad kemudian menggunakan kemampuan ultimate skillnya, datang dan langsung membekukan hampir siapapun yang ada di sana. Bahkan Carrera, Midray, dan para pasukan lainnya yang sangat kuat berhasil dibekukan. Dengan hanya beberapa orang saja berhasil melarikan diri, termasuk diantaranya Gobta, Gabiru, dan juga Gale. Sedangkan para bawahan Milim semuanya berhasil dibekukan dan jumlah mereka ratusan ribu lebih. Dan itulah seluruh pembantaian yang terjadi di Tensura yang bisa kita bilang sebagai 10 pembantaian terepik. Jika kalian ingin menonton lebih jauh mengenai pembantaian 700.000 pasukan Kekaisaran Timur, kalian bisa menonton playlist video berikut ini.